Orang Kristen tuh dikit-dikit, oh ini bulu rumah bagi pada setan. Kenapa orang anak tua itu lebih percaya ada setan daripada ada malaikat menyertai? Kan konyol kan? Anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, orang-orang Kristen itu lebih percaya ada setan daripada malaikat menyertai. Benar nggak? Itu fakta loh. Buktinya apa? Anda kalau suruh jalan kuburan kan takut kan? Benar nggak? Iya. Nah, lebih percaya jalan kuburan takut daripada lebih percaya kalau kita lagi ada masalah Tuhan beserta. Benar nggak? Pada umumnya orang lebih percaya ya aku ini sial daripada aku akan beruntung. Orang lebih percaya akan sial daripada akan beruntung. Kebanyakan orang ya, kebanyakan orang. Nggak orang Kristen, nggak orang Islam, nggak orang apapun, ateis sekalipun, lebih percaya akan sial daripada akan beruntung. Nah, sio-sio itu ya di desain adalah lebih percaya akan sial daripada beruntung. Makanya ada cara menangkis kias supaya jangan sial. Pak Maruli, Pak Maruli Siregar. Ya, salam Pak. Shalom. Ini cuman ini agak ganjel ini loh Pak. Kadang-kadang kan saya di daerah terpencil ini kan, daerah Lampung Selatan, banyak orang-orang yang kayak punya kemampuan-kemampuan yang kalau dibilang aneh-aneh lah itu ya, supranatural segala macam. Nah, semenjak mereka itu berusia tua itu biasanya kan rata-rata banyak yang sakit Pak. Sakit terus kadang-kadang sampai stroke segala macam. Tapi di saat-saat seperti itu tuh rata-rata mereka itu kadang-kadang tenaganya masih kuat, terus makannya itu masih banyak bener gitu loh Pak. Tapi satu saat ketika mereka itu disembuhkan atau kayak mana lah dengan cara ya melalui keagamaan atau memang dengan orang-orang pinter lainnya itu, terus tiba-tiba kok memang kemampuannya itu bisa hilang, terus nafsu makannya itu benar-benar habis seperti kayak orang bayi lagi, susah makan lagi gitu Pak. Itu bisa seperti itu kayak mana ya Pak ya? Oh iya, dulu tetangga saya ada yang begitu. Waktu saya kecil kan tinggal di kampung saya kan. Tetangga saya itu mau mati kan, sekarat, udah sekarat. Kakinya itu udah busuk ya, udah di belatungnya itu udah keluar semua tuh. Sampai ke badannya udah naik ya, udah sampai di pinggang tuh udah busuk semua tuh. Tapi dia nggak mati-mati. Terus dia berbisik sama siapa itu, sama kan ditanyain kan sama orang-orang. Nah, ini pasti nih pakai pakai susuk nih, pakai apa segala macam. Terus ditanyain, Mbak apa Mbah? Gimana? Ini sudah tua soalnya dia umur 80 ya. Dia bukan dukun, tapi dia tuh dulu bekas inilah kayak perempuan tapi bekas jagoan apa bagaimana saya nggak ngerti ya. Terus akhirnya dia dengan terbata-bata gitu ngomong, dia sedih gitu kan. Ayam putih. Dia bilang ya ayam putih, dia bilang ayam putih, dia bilang gitu kan. Ayam putih, ayam putih, dia bilang gitu kan. Terus dipotongin ayam putih. Terus darahnya dikasih di badannya dia, dipercikan itu, terus langsung mati dia. Ya. Oh, ini beneran ya, ini kejadian ya. Ini kejadian. Lalu bagaimana tuh yang begituan? Ada kan? Nah, nyatanya kan ada kan? Nah, itu kita mau bahas tuh hari ini. Kenapa bisa terjadi begitu? Ya, kenapa bisa ada seperti itu? Ada, bukannya nggak ada. Luar biasa ya, luar biasa sekali loh. Luar biasa sekali. Nah, eh, memang apa namanya ya, kejadian-kejadian itu di negara-negara berkembang yang dia tidak memakai intelektualnya tapi lebih memakai dia tidak memakai otak kirinya dengan luar biasa, tapi dia hanya memakai otak kanannya saja. Dia ya, maka dia akan tertinggal. Dia akan percaya yang begituan. Dan itu berkembang sekali. Tapi nanti kita lihat ya, saya kasih satu ininya ya, gambarannya.
Atau coba sekarang aja ya, mumpung belum lupa nih, saya kasih ya contohnya begini nih. Nah, saya share screen ya. Misalnya gini ya, ini kan dulu ya, zaman kuno. Mana nih, kok nggak mau? Ya, kuno dan modern. Orang-orang di zaman kuno, ya di zaman dulu, ya, karena belum ada penelitian, belum ada sains, ya maka sihir itu, ini ada sihir ya. Sihir itu kan sama dengan klinik-klinik di Jawa saat ini kan, ya, sihir itu. Tetapi tahu nggak sihir-sihir itu, ya, yang dulu ada cerita nenek sihir, apa segala macam, bawa sapu terbang segala macam itu ya, yang bisa menenung orang apa segala macam. Itu kan sempat dikejar-kejar kan di zaman abad pertengahan itu, abad ke-8 itu dikejar-kejar sama gereja, dibunuhin. Pokoknya ada perempuan yang aneh dikit, yang tidak bergaul, yang tinggalnya di hutan, dikejar-kejar dibunuh. Ya, ada perempuan. Padahal itu apa sebenarnya? Sihir yang zaman itu, ya, sihir itu kan yang sekarang ini kan sains kan, chemical kan, lebih banyak dengan apa? Chemical, ya kan? Orang-orang ini dia banyak riset dengan bahan-bahan kimia, dengan daunan. Nah, zaman itu mereka bilang sihir, sekarang namanya sains. Nah, orang-orang zaman itu karena dia terbatas sekali, dia bukan cuma mengembangkan sihirnya saja, tetapi dia mengembangkan inner powernya dia di dalamnya dia, ya kan? Zaman itu di sini kan misalnya dia ada apa namanya, apa sih namanya, kanuragan itu kan, orang yang bisa lepas dari badannya itu apa, kanuragan itu kan. Kalau sekarang itu namanya apa? Psychokinetic kan? Psychokinetic. Orang lepas terus ada orang yang bisa nangkep arwah segala macam katanya gitu ya, haunted, bisa haunted. Dia namanya apa sih namanya, tenung gitu kan. Zaman sekarang kan lebih banyak kita bilangnya apa, hipnotis kan. Orang jualan segala macam menggunakan kepiawaian hipnotis ya. Menghipnotis itu bukan untuk wah, tatap mata saya, bukan yang begitu ya hipnotis itu ya. Tapi bagaimana satu kata, satu titik sampai dia menyentuh sampai kalbunya dia, terus dia kayak dicucuk hidungnya sama si orang ini. Ketampanan itu bisa menghipnotis. Kepiawaian bicara bisa menghipnotis, kebaikan bisa menghipnotis. Intinya adalah ketika seseorang akal sehatnya itu kemudian mati oleh karena fanatisme. Nah, itu yang terjadi. Ya. Sihir, apa kanuragan lah, tenung lah, ya kan? Nah, sebetulnya ada satu lagi ya, medium ya. Medium itu yang manggil arwah. Nah, ini saya masih percaya ya. Sampai hari ini pun masih terjadi pemanggilan arwah. Bisa. Ya. Manggil arwah. Bisa ya. Tetapi yang sisanya itu sebetulnya itu adalah bisa dijelaskan secara ilmiah. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Itu zaman kuno belum bisa dijelaskan. Mungkin suatu ketika pun ini akan bisa dijelaskan, saya nggak tahu. Ya, hari ini belum bisa dijelaskan. Masalah medium ini belum bisa dijelaskan. Tetapi yang lain-lainnya itu bisa dijelaskan. Kekuatan-kekuatan apa segala macam. Nah, karena mereka keterbatasan itu, ya, dulu itu ada yang namanya ilmu tenaga dalam ya. Sampai sekarang juga ada. Tapi yang namanya tenaga dalam, sampai sekarang ini ada diulangi lagi ya. Orang mulai belajar lagi ya. Ada orang-orang Afrika tuh bisa lompat sampai 5 meter.
tanpa alat ya, dia lompat begitu ya. Dia orang-orang yang bisa mengendalikan. Nah, itu sebetulnya dulu kalau orang-orang silat bilang ginkang gitu kan. Orang-orang ginkang, dia bisa ilmu meringankan tubuh segala macam. Nah, sebenarnya ini kan dengan latihan kan, dengan latihan neuron dan ini neuronnya dia, muscle-nya dia, dan tentu saja dari otaknya dia. Ya kan, dia bisa perintahkan otak-otaknya untuk menggerakkan neuron dan hormon-hormonnya, tentu saja dengan harus latihan ya, supaya bisa lompat. Ya, dan kalau dulu namanya melatih pernafasan. Nah, itu sama saja melatih pernafasan kan melatih. Nah, itu tadi ya, orang-orang meditasi sambil melatih pernafasannya itu, dia melatih otaknya untuk tunduk dan seluruh neuron-neuronnya buat tunduk sebetulnya. Hanya sekarang dia melatihnya buat apa? Nah, dulu kita butuh ini. Kenapa sekarang nggak seperti dulu orang bisa lompat 5 meter gitu ya? Orang bisa jalan nggak capek-capek ya, 2 hari jalan nggak capek. Ada ya dengan tenaga dalam itu bisa ya. Nah, itu bisa terjadi ya. Tetapi mengapa sekarang enggak ya? Karena sekarang udah nggak perlu orang pakai motor kok. Dan latihannya itu kalau bilang belajar kungfu, belajar silat itu udah ilmu sarjana. Guru silat itu sarjana. Tapi dimulai Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ya pistol itu lebih cepat, naik kuda, naik motor lebih cepat daripada belajar ginkang segala macam. Waktunya yang buat belajar meditasi segala macam itu mendingan buat belajar IPA, IPS, belajar fisika, belajar kimia, belajar matematika, belajar ekonomi, belajar dagang. Ya, ternyata lebih kuat. Kenapa? Itulah kekuatan sains, kekuatan sihir tadi kan, sains. Pistol dia bisa nembak, dia cuma dari tangan begini aja, tek, bisa nembak orang mati jauh. Dia cuma neken tombol, orang matinya di sana. Itu kan sihir kan? Ya kan? Termasuk penglihatannya Yeskiel. Roda berapi, dari rodanya bisa keluar api yang dilemparkan ke kota, kotanya terhangus. Itu kan sama dengan drone kan? Yang dulu disebut dengan kerubim itu, kerup yang terbang itu pakai roda itu, sekarang ini kita kenalnya apa? Drone. Ya kan? Pesawat tanpa awak segala macam kan. Nah, jadi banyak sekali ya. Tetapi kita tidak memungkinkan, ada beberapa orang sisa-sisa kuno ini yang masih ada. Tetapi daripada buat belajar begituan kelamaan, mendingan dia belajar sebelah kanan karena dunia makin maju. Orang makin mengembangkan otak kirinya ya dan otak kanannya. Sekarang kan kita pakai otak kiri, mengembangkan otak kiri ya, mengembangkan otak kanannya, mengembangkan otak kanannya. Kalau orang kita selama pakai otak kiri terus, makanya left, ya, makanya jadi left. Kalau mengembangkan dengan otak kiri kan namanya left, jadi left, tertinggal. Kalau kanan kan right kan, jadi benar kan. Kalau kita mikirnya pakai otak kiri terus ya ketinggalan. Nah, kita harus belajar pakai otak kanan juga. Nah, kita belajar dengan yang otak kanan, right. Ya, yang benar. Itu istilah-istilahnya konyol juga ya. Itu gitu kira-kira Pak Maru. Jadi bisa saja. Bukannya nggak mungkin, bisa ya. Dan saya tidak menafik itu ada. Tetapi saya tidak percaya tadi ya, tongking setannya sampai kecil-kecil. Itu nanti kita bicarakan ya, rumah ada setannya apa segala macam. Ya, itu istilah yang awam, tapi yang benernya bukan begitu ceritanya. Itu istilah awam. Ya, rumah ada setannya, ada hantunya. Itu istilah awam. Ya. Dan saya ngerti itu karena saya juga ngelihat. Ya, tetapi nanti kita ulangi lagi. Begitu ya, Pak Maruli ya. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Oke. Tentu saja pembahasan yang itunya sudah di kelas evangelis dan apologetik. Ya, ini El Gurning masih ada nggak El Gurning ini? El Gurning? Kalau nggak ada, lanjut ya. Pak Ahli Nujum 77, silakan. Shalom Pak Paul. Shalom. Saya mau nanya sedikit aja. Dulu waktu saya kecil itu saya sering atau beberapa kali melihat itu makhluk halus, tapi kok
setelah saya SMA sampai sekarang itu nggak pernah lagi itu. Kok kenapa bisa begitu Pak Paul ya? Oke, terima kasih. Saya waktu kecil juga sering lihat-lihat. Terus lama nggak ngeliat, tiba-tiba saya lagi di masalah ngeliat-liat. Kenapa kita ngeliat-liat? Waktu kecil kan kita banyak diceritain, lalu cerita itu hidup dan kita kemudian berfantasi dan fantasi itu hidup dalam kita. Ada orang-orang yang kemudian hidup dikuasai oleh fantasinya kan, gitu ya. Jadi setelah dewasa karena sangat rasional nggak lihat lagi. Tapi nanti suatu ketika kalau Anda masuk dalam masalah besar, lalu Anda dalam kondisi yang goyah gitu ya, pemikirannya kalut, bisa lihat lagi nanti, ya kan? Karena saat itu rasional kita, otak kanan kita ketutup. Kita banyak pakai otak kiri. Otak kiri itu kita ini kan konvensional apa segala macam, ngikutin arus. Nah, kalau Anda tinggal di Eropa nggak akan lihat. Ternyatanya ya, ada kira-kira 200 juta orang Eropa. Tapi kenapa? Jarang yang lihat, nggak kayak di Indonesia, semua orang ngaku-ngaku ngeliat setan. Coba lihat ya, dari rumah ke rumah, pasti ada yang pernah ngeliat setan di Indonesia itu. Di Eropa, dari rumah ke rumah, cerita setan, ketawa mereka. Ya. Thank you Pak Paul. Lucu kan? Nah, itu kan ya kita mau cerita tuh malam hari ini. Ya, Pak Kurning lagi, Pak Kurning, silakan. El Kurning. Tanya Pak, Pak nggak tanya. Oh ini, nggak tanya, oke. Iya, cuman ngikuti. Oke, ya, oke. Lanjut, Pak Kayan. Ya, mikrofonnya Pak Kayan. Nggak bisa dibuka. Udah Pak Kayan. Oh sudah. Oh sudah. Ya. Makasih. Shalom Pak Paul. Shalom. Saya mau nanya ini sehubungan dengan biasa pada waktu lalu saya merasakan bulu roma berdiri itu, saya kira ada roh jahat atau hantu bagaimana itu kalau berjalan sendirian. Tapi setelah mendengar khotbah-khotbah pendeta, khususnya waktu dulu kan saya belum mendengarkan Pak Paul, saya mendengarkan pendeta Pak Yusuf Roni. Ternyata khotbah-khotbah beliau itu menyampaikan bahwa kalau ada bulu roma berdiri itu merinding atau rasa takut itu, orang biasanya mengatakan ada hantu di situ. Tapi Pak Yusuf Roni mengajarkan bahwa itu malaikat. Di waktu dia menjelaskan Mazmur 91 itu, ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, menurut Pak Paul dan menurut saya percaya pada pembicaraan atau penyampaian dari Bapak Yusuf Roni. Akhirnya saya merubah pikiran saya, kalaupun ada rasa aneh sedikit, saya tidak mengatakan itu hantu. Oh, malaikat menjaga saya. Itu akhirnya pendapat saya atau pikiran saya. Bagaimana itu Pak Paul menurut Bapak? Terima kasih Pak. Pak Yusuf Roni ya nggak salah juga, cuman maksudnya itu bukan yang biblikal ya, nggak biblikal, artinya itu hanya jawaban seorang gembala, tapi bukan jawaban biblikal yang untuk menjawab bulu roma berdiri itu karena apa? Apakah karena ada roh yang lain? Oh bukan, ya. Bulu roma berdiri itu macam-macam ya. Misalnya orang ini maaf kata ya, lagi pacaran.
pegang-pegangan. Bulu romanya juga berdiri loh. Lagi pacaran ya, baru kenal gitu ya. Bulu romanya kan juga berdiri juga. Kan karena hormon kan. Ingat, itu kan alam jasmania ketemu jasmania. Hormon kan. Terus kemudian, apalagi? Kalau Anda habis kencing, bergidik gitu kan, bulu roma kan berdiri juga kan. Greng-greng juga kan, itu greng-greng itu loh. Nah kemudian, apalagi bulu roma berdiri? Kalau Anda merasa takut, bulu roma berdiri. Anda merasa terharu, Anda merasa terkesiap, itu bulu roma bisa berdiri. Bulu roma berdiri itu sama kalau di dalam reaksi tanaman itu putri malu itu loh. Putri malu itu kalau dipegang itu terus nanti nutup semua kan, peka terhadap stimulasi dari luar tumbuhan itu kan. Nah itu sama seperti itu. Jadi itu sistem bekerjanya seperti itu. Lalu tandanya apa kalau ketemu malaikat sama roh jahat? Iya bukan bulu roma, jangan. Bulu roma itu kan otak kita yang menggerakkan kan. Ya kan? Yang menggerakkan kan otak kita, perintah otak pada neuron kita yang kemudian menggerakkan semua kulit-kulit kita sehingga semua sel-sel di kulit kita itu bereaksi. Termasuk bulu roma itu, bulu-bulu yang di tengkuk, bulu yang di tangan. Ya, nanti kadang-kadang sampai pipinya bisa bolong-bolong gitu ya. Mengembang gitu ya. Orang orgasme juga sama kan? Orang orgasme juga sama begitu. Nah, jadi apa dong? Nah, kita harus realistis. Kalau tandanya malaikat, tandanya roh jahat, bukan bulu roma. Nggak ada urusannya dengan bulu roma. Cuman maksudnya Pak Yusuf Roni, daripada kita takut, oh bulu roma berdiri ada setan. Loh, kamu kok nggak percaya bahwa Tuhan menyertai kita? Nah itulah. Orang Kristen tuh dikit-dikit, oh ini bulu roma berdiri pada setan. Kenapa orang anak Tuhan itu lebih percaya ada setan daripada ada malaikat menyertai? Kan konyol kan? Anak-anak Tuhan, anak-anak orang-orang Kristen itu lebih percaya ada setan daripada malaikat menyertai. Benar nggak? Itu fakta loh. Buktinya apa? Anda kalau suruh jalan kuburan kan takut kan? Benar nggak? Lebih percaya jalan kuburan takut daripada lebih percaya kalau kita lagi ada masalah Tuhan beserta. Benar nggak? Pada umumnya orang lebih percaya ya aku ini sial daripada aku akan beruntung. Orang lebih percaya akan sial daripada akan beruntung. Kebanyakan orang ya, kebanyakan orang. Nggak orang Kristen, nggak orang Islam, nggak orang apapun, ateis sekalipun, lebih percaya akan sial daripada akan beruntung. Nah, sio-sio itu ya di desain adalah lebih percaya akan sial daripada beruntung. Makanya ada cara menangkis kias supaya jangan sial. Ya kan? Padahal Alkitab kan sudah ngajarin sama kita gimana nangkis kias. Mengias supaya jangan sial, rendah hati, sangkal diri pikul salib. Ini kita jauh dari sial. Orang yang sangkal diri pikul salib dan selalu rendah hati akan jauh dari sial. Ya kan? Orang yang rendah hati kan memiliki bumi. Kalau sudah memiliki bumi, nah masalahnya sialnya definisinya apa? Mau orang percaya Tuhan nggak percaya Tuhan, kalau dia rendah hati, dia akan lebih jarang kena sial. Ya, karena apalagi kalau dia percaya Tuhan. Karena sialnya dia itu adalah keberuntungannya dia. Kelihatannya sial, tapi itu adalah keberuntungannya dia. Kalau orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus ya. Itu beneran. Nah itu yang dimaksud Pak Yusuf Roni begitu. Kenapa kita lebih takut sama ketemu setan daripada ketemu malaikat? Kenapa kita malah nggak mikirnya, oh jangan-jangan malaikat ya. Merinding, oh jangan-jangan malaikat datang. Mikirnya, oh jangan-jangan setan. Nah, nggak ada apa-apa, nggak ada malaikat juga, nggak ada setannya juga, biasa aja. Tapi yang jelas memang sesuai dengan Mazmur 91, malaikat Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Itu ya, malaikat Tuhan itu selalu beserta, jangan takut. Tuhan kan selalu kirimkan malaikat yang menjaga kita. Ya kan? Menjaga, malaikat itu apa kemarin? Nah, malaikat itu kan bisa apa saja kan? Keledai Biliam pun bisa malaikat kan? Dia melihat malaikat keledai Biliam, terus dipepet Biliamnya, terus dia bicara, menyampaikan suara malaikat itu kan. Dan macam-macam. Mobil yang mogok itu juga bisa malaikat ya. Anda bisa. Jadi banyak hal.
ya. Tuhan itu bisa mengirim utusannya untuk melindungi kita, apa saja bisa dipakai untuk melindungi kita. Tetapi syaratnya memang kita harus mengasihi agape sama Tuhan Yesus. Agape itu bukan proses hari ini, oh saya hari ini agape, besok nggak agape, nggak bisa. Agape itu terus menerus. Nah itu masalahnya kan kita kan nggak konsisten. Itu tadi ya pakaian. Jadi begitu sebenarnya cara berpikirnya begitu. Jadi Yusuf Rodi itu sebagai gembala beliau ngomongnya seperti itu. Tetapi kalau seaslinya ya nggak urusan merinding itu nggak ada urusannya. Itu proses. Kadang-kadang tiba-tiba kita merinding begitu saja itu bisa ya, itu proses biologis. Ada orang yang merindingnya nggak bisa dikendalikan. Sama seperti ada orang yang cegukan itu loh, jerking gitu ya. Nah itu ada yang nggak bisa dikendalikan. Saya pernah cegukan 3 hari nggak berhenti ya, kurang asam itu. Sampai capek ya, diafragmanya kan capek kan sini kan, sampai capek sekali itu. Nah kalau pada bayi, kenapa bayi sering cegukan? Biasanya karena kedinginan. Ya, begitu bayi cegukan nggak berhenti, kakinya dikemulin ya, diselimutin. Berarti dia kedinginan tuh. Terus kasih minum yang anget, nanti sembuh. Ya, kalau bayi ya, saya cerita bayi ya. Bayi kalau cegukan itu, kasihan bayi cegukan. Itu biasanya karena itu ya. Misalnya itu contoh ya, contoh lain. Terus ya itulah kira-kira gitu pakaian ya. Terima kasih. Ya, lanjut ya, Ibu Yeti. Oh, Andri Panjaitan. Ini dulu, sorry, Om Jo dulu ya. Ini Om Jo nih. Oh,